Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Widow Game tahun 2025. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan dua orang yang baru saja tiba di apartemen menggunakan sepeda motor. Ketika berada di area parkiran, mereka dikejutkan dengan pemandangan mengerikan sesosok mayat dalam kondisi tragis. Keesokan harinya kita diperkenalkan pada seorang detektif senior bernama Eva. Ia dikenal memiliki reputasi luar biasa dalam memecahkan kasus-kasus sulit. Eva segera menuju lokasi pembunuhan untuk mulai penyelidikan. Es aquí. El único acceso que hay desde la calle es este. La putada es que los malos no se van de vacaciones nunca. Di parkiran tersebut, kaca mobil korban terlihat pecah dan ditemukan bahwa korban ditikam menggunakan pisau yang diduga adalah pisau dapur. Para polisi yang bertugas di tempat kejadian sepakat bahwa kemungkinan besar pembunuhan ini terjadi akibat perampokan. Korban diidentifikasi bernama Arturo, seorang pria berusia 36 tahun yang baru menikah sekitar 1 tahun lalu. Tak lama setelah itu, seorang wanita datang mencari suaminya yang bernama Arturo, karena ia tidak mendapatkan kabar sejak malam sebelumnya. Eva kemudian menemui wanita tersebut, seorang wanita cantik bernama Maje. Ia memberitahu Maje bahwa suaminya Arturo telah ditemukan tewas akibat pembunuhan di parkiran. Maje merasa sangat terpukul ketika mendengar kabar tersebut, terlebih karena ia begitu mencintai Arturo dan mereka baru saja menikah. Pada hari yang sama, di siang harinya, Eva mengadakan rapat dadakan bersama timnya. Arturo, pria berusia 36 tahun asal Novelda, yang telah menikah selama 1 tahun dan bekerja di bidang pemeliharaan jalan tol. Ditemukan tewas sore itu dan anehnya, dompet, uang, mobil, serta barang berharga lainnya tetap utuh dan tidak hilang. Eva mulai curiga bahwa ini bukanlah kasus perampokan, melainkan terkait motif lain seperti cinta, dendam, atau bahkan masalah uang. Eva segera mengambil langkah dengan menyuruh dua rekannya yaitu Bernard dan Javier untuk menyelidiki latar belakang keluarga serta istri Arturo secara diam-diam. Sementara itu, ia sendiri menuju rumah sakit demi mencari informasi lebih lanjut terkait hasil otopsi Arturo. Dari pihak forensik terungkap bahwa terdapat 6 luka tusukan, 4 di bagian dada dan 2 tusukan yang tepat mengenai jantung, di mana semuanya disebabkan oleh pisau dapur. Bahkan salah satu luka tusukan ditemukan sangat dalam, menguatkan dugaan bahwa Arturo memang telah menjadi target yang direncanakan. Keesokan harinya, Javier memperhatikan Maje saat ia mendatangi kantor polisi dengan sikap yang terlihat begitu tenang. Javier menduga Maje mungkin mengkonsumsi obat penenang, mengingat ia baru saja kehilangan suami yang dicintainya. Namun pandangan Eva berbeda, ia merasa ada sesuatu yang ganjil dengan perilaku Maje. Terutama ketika Maje tampak sibuk memainkan ponselnya dan selalu menggenggamnya tanpa henti. Hal ini mendorong Eva untuk langsung menemui Maje dan dari perbincangan itu, terungkap bahwa Maje telah bekerja sebagai perawat di salah satu rumah sakit selama 6 tahun terakhir. Meski begitu, Eva memilih untuk tidak langsung menginterogasi Maje. Sebaliknya, ia bertanya tentang salah satu rekan kerja Maje, seorang perawat bernama Sonia. Tak berselang lama, Sonia tiba di kantor polisi dan Eva langsung menghampirinya dan memulai percakapan untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Setelah berbincang cukup lama, Sonia mengungkapkan bahwa ia dan Maje adalah teman dekat. Sonia juga bercerita bahwa ia mulai tidak menyukai Arturo setelah Maje sering mengeluhkan sifat buruk suaminya itu. Kondisi ini membuat Sonia dan Maje kerap pergi bersenang-senang tanpa sepengetahuan Arturo. Di mana puncaknya terjadi sekitar 3 bulan lalu ketika mereka menghadiri sebuah pesta. Dalam acara tersebut, Maje bertukar nomor telepon dengan seorang pria tampan yang diketahui bernama Daniel. Dari pengamatan Sonia, ia mencurigai bahwa Maje kemungkinan menjalin hubungan perselingkuhan dengan pria itu. Eva akhirnya melaporkan hasil penyelidikannya kepada atasan dan meminta izin untuk menyadap ponsel Maje. Namun karena bukti yang ada belum cukup, atasannya hanya mengizinkan akses untuk riwayat panggilan serta lokasi Maje. Sore harinya, Eva berdiskusi dengan Bernard dan Javier di atas gedung.
Keduanya tidak menyalahkan Maje atas kematian Arturo karena saat insiden terjadi, Maria diketahui berada di tempat kerja. Namun Eva tidak sepakat dengan mereka. Beberapa hari kemudian, Eva menghadiri prosesi pemakaman Arturo di gereja. Maje terlihat menyampaikan kata-kata penduduka di hadapan para tamu, yang membuat Eva hampir larut dalam suasana tersebut. Hingga sampailah sebuah kabar dari rekannya mengungkap bahwa Maje ternyata tidak sedang bekerja saat Arturo terbunuh. Pada siang hari, Bernard menyampaikan informasi tambahan tentang Arturo yang dikenal sebagai sosok pendiam. Sementara rekan Eva lainnya menemukan pesan lama dari Arturo kepada Maje yang dikirim 2 bulan sebelumnya. Dalam pesan tersebut, Arturo mengungkap ketidaksukaannya terhadap sifat egois Maje, yaitu kebiasaannya bermain HP tanpa henti. Hingga fakta bahwa mereka hampir tidak pernah menghabiskan waktu bersama ketika sedang libur. Pesan itu juga menyebut Arturo tidak menyukai tindakan main tangan Maje, meskipun maksud dari istilah tersebut masih menjadi tanda tanya. Ketika datang ke rumah orang tuanya Maje langsung menemuinya dan mengajaknya berbincang di kamarnya. Dan secara mengejutkan, Maje mengakui pernah berselingkuh dengan seorang pria yang diketahui kali ini bernama Andres. Maje mengatakan bahwa hubungannya dengan Andres telah berakhir, namun masih merasa bersalah karena pernah mengkhianati Arturo di belakangnya. Pero ya les hice mucho daño con lo de Andrés. Aquí no podía ni respirar y por eso nos fuimos a Valencia. Tuvo que ser horrible, ¿no? Horrible, no, casi cancelamos la boda. Lalu dalam perjalanan pulang, Eva berpikir bahwa hubungan Maje dan selingkuhannya mungkin terjalin tanpa Andres mengetahui bahwa Maje sudah punya suami yakni Arturo. Keesokan harinya, Eva kembali menemui atasannya untuk meminta izin menyadap ponsel beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan kasus ini. Eva menduga salah satu selingkuhan Maje mungkin telah dijadikan alat untuk menjalankan rencana eksekusi terhadap Arturo. Dengan izin yang telah diberikan, ia berhasil menyadap percakapan sejumlah orang yang berhubungan dengan Maje. Dan dari data percakapan suara tersebut, terungkap bahwa Maje sering curhat kepada Sonia, yaitu tentang hubungan gelapnya dan betapa menyenangkannya berselingkuh dengan pria tampan. Di antara panggilan-panggilan yang berhasil disadap, ditemukan 3 pria yang kerap berkomunikasi dengan Maje. Mereka adalah Andres yang sudah disebutkan sebelumnya, Elias yang masih misterius, dan Daniel yang tidak pernah diceritakan oleh Maje kepada Eva. Daniel dan Maje tengah merencanakan masa depan untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Namun percakapan mereka membawa Eva pada keyakinan bahwa dalang utama di balik pembunuhan Arturo adalah Maje. Dan kini, Eva dan timnya tinggal mencari bukti serta identitas eksekutor yang terlibat. Setelah menjalani penyelidikan awal, Eva, Javier, dan Bernard memutuskan berpisah, di mana Javier dan Bernard pergi menangani kasus baru penemuan mayat dalam koper. Namun tak lama berselang, Eva mendengar melalui siaran radio bahwa Bernard tewas ditikam oleh pelaku saat sedang mendekati koper tersebut. Yang untungnya, Javier berhasil menewaskan pelaku. Setelah Bernard dimakamkan, atasan memberikan apresiasi atas kinerja tim Eva yang selalu tuntas dalam menyelesaikan kasus. 2 bulan berlalu, tepatnya pada 8 November 2017, Eva bergabung kembali dengan timnya yang sedang mendengarkan rekaman percakapan antara Maje dan Salva, di mana isi pembicaraan tersebut terdengar sangat mencurigakan. Rekaman itu membawa cerita mundur ke tanggal 3 September 2016, di mana Maje menikah dengan Arturo. Pada masa awal pernikahan, hubungan mereka terlihat sangat romantis, bahkan Maje tampak akrab dengan keluarga Arturo. Joder, Maje. Menuda coentor, ¿no? Ketika Arturo sedang keluar kota, Maje membuat keputusan kontroversial dengan mengajak seorang teman laki-lakinya pulang bersama. Jika teman laki-lakinya itu menolak ajakan tersebut, maka ia beresiko kehilangan kesempatan untuk... sudahlah. Di malam yang sama, Maje sempat menghabiskan waktu di klub, di mana ketika DJ sedang istirahat, Maje menerima pesan dari Andres. Dalam percakapannya dengan teman di klub, Maje berdalih bahwa pesan tersebut berasal dari Arturo. Ia juga curhat mengenai sikap Arturo yang menurutnya terlalu kasar serta membuat dirinya merasa terkekang. Setelah itu, ia pamit ingin pulang, tapi akhirnya malah menuju ke apartemen Andres, dan mereka menghabiskan waktu bersama tanpa ada keraguan.
Keesokan paginya saat perayaan ulang tahun keponakannya, Maje menyempatkan diri pergi ke kamar mandi mengirim pesan kepada Andres. Pesan tersebut berisi keluhannya tentang bagaimana dirinya merasa terpenjara dalam hubungan pernikahan dengan Arturo. Ia juga curhat mengenai sikap Arturo yang menurutnya terlalu kasar serta membuat dirinya merasa terkekang. Suatu hari kemudian ketika Arturo kembali pergian, Maje pergi ke klub seorang diri. Di tempat itu, Maje menarik perhatian seorang pria yang tampaknya juga tertarik padanya. Dan tanpa banyak basa-basi atau perkenalan, mereka langsung memanfaatkan WC yang tersedia di klub tersebut. Lalu keesokan paginya ketika mereka terbangun, mereka baru saling berkenalan dan pria itu bernama Daniel. Sesampainya di rumah, Maje terkejut melihat Arturo yang sudah menunggunya sejak tadi. Di sana terjadi momen interogasi di mana Arturo mempertanyakan dari mana saja Maje baru pulang. Namun dengan keahliannya berbicara, Maje berhasil membalikan keadaan dan membuat Arturo hanya diam tanpa mampu melawan argumennya. Keesokan harinya sebelum kembali beraktivitas, Maje mengabari Sonia bahwa ia telah berencana untuk bertemu dengan Daniel lagi. Tak lama kemudian, Daniel tiba dan mereka bersama pergi ke sebuah restoran. Di sana Daniel memberikan sebuah hadiah istimewa berisi seragam dinas, lengkap dengan catatan yang menyebutkan bahwa Maje akan menjadi hidangan penutup pada malam itu. Lalu setelah acara makan malam selesai, mereka langsung menuju hotel terdekat karena sudah tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Beberapa hari kemudian, Arturo mengecek ponsel milik Maje dan menemukan pesan dari Daniel. Dalam pesan itu, Daniel tampak puas karena Maje telah mengirimkan foto dirinya mengenakan seragam dinas yang diberikan sebelumnya. Ketika Arturo mempertanyakan hal ini, Maje segera membantah dan berusaha mengelak dari tuduhan Arturo. Ia mulai merasa kehilangan kesabaran karena perselingkuhan Maje yang semakin nyata dan ia mengungkapkan niat untuk menceraikannya. Tak lama setelah pertengkaran itu, sambil menangis penuh emosi, Maje mencurahkan isi hatinya kepada Andres. Dengan nada marah penuh dendam, ia bahkan berharap Arturo mati itu juga. Setelah kejadian tersebut, Maje sengaja menghubungi seorang pria yang ia panggil dengan sebutan mesra. Dalam percakapan itu, ia menceritakan bahwa dirinya telah disiksa oleh Arturo. Sorenya Maje bertemu dengan pria tersebut yaitu Salva, seorang rekan kerjanya di rumah sakit. Kepada Salva, dia mengeluhkan kehidupannya yang terasa tidak bahagia bersama Arturo dan berusaha meyakinkan Salva tentang penderitaannya. 1 bulan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, di rumah sakit Maje mulai menggoda Salva dengan mengatakan bahwa ia merindukannya karena sudah beberapa hari mereka tidak saling berkirim pesan. Godaan ini tampaknya sangat berhasil membuat Salva yang setengah tua merasa salting oleh perhatian dari seorang wanita yang lebih muda. Malamnya setelah banyak berbicara, mereka memutuskan untuk pergi ke hotel terdekat untuk melepas rindu. Tak berhenti di situ, Maje menyampaikan keinginannya untuk hidup bahagia bersama Salva. Bahkan dengan terang-terangan Maje meminta Salva menyingkirkan Arturo agar hubungan mereka berdua tak lagi terhalang oleh apapun. Dan di luar dugaan Maje, Salva menyetujui permintaan itu tanpa penolakan. Maje lalu memperlihatkan kepada Salva tempat Arturo biasa memarkir mobilnya, beserta jam-jam kerjanya ketika parkiran itu sepi. Salva sebenarnya adalah pria yang baik hati. Meskipun lelah setelah bekerja setiap hari, dia tetap meluangkan waktu untuk merawat ibunya bersama anaknya. Namun hari itu berbeda dari hari-hari biasanya. Salva mulai gelisah, pikirannya terus berkutat pada rencana yang sudah dirancang oleh Maje. Selang beberapa hari, Maje menelpon Salva, memberitahu pada tanggal 16 nanti, Arturo akan berada di lokasi tertentu sesuai kesepakatan mereka. Dalam percakapannya, Maje juga mengutarakan bahwa dirinya sangat mencintai Salva. Dan kata-kata Maje tersebut membuat hati Salva melambung tinggi, memberinya dorongan lebih besar untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketika tanggal 16 tiba, pagi buta Salva berangkat menuju lokasi yang telah ditentukan. Sesampainya di sana, dia merasa gugup dan diliputi keraguan kalau dia tidak ingin bahwa dirinya mampu menghilangkan nyawa seseorang. Namun atas nama cinta mendalam yang dia rasakan untuk Maje, Salva dengan cepat menghabisi nyawa Arturo tanpa ragu.
Keesokan harinya, Salva menemui Maje yang sedang sendirian, yang tanpa disangka Maje menangis terseduh-seduh. Entah itu sandiwara belaka atau Maje memang benar-benar kehilangan Arturo, Salva tidak bisa memastikannya. Namun dia tetap berusaha menenangkan wanita itu. Setelah kembali tenang, Maje meminta agar mereka tidak berkomunikasi ataupun bertemu untuk sementara waktu agar tidak menarik perhatian polisi yang sedang melakukan penyelidikan. Maje pun mengucapkan terima kasih kepada Salva karena telah menyelamatkan hidupnya. Me ha salvado la vida. Setelah Salva meninggalkan rumah Maje diam-diam mengirim pesan kepada Daniel, di mana dalam pesan itu dia menyatakan sangat merindukan Daniel. Keesokan harinya ketika di tempat kerja, Salva mendekati Maje, namun Maje tampak menjaga jarak dengan alasan polisi masih menyelidiki kematian Arturo. Walau begitu, Maje akhirnya mengizinkan Salva datang ke rumahnya setelah jam kerja selesai. Lantas sepulang bekerja dengan semangat, Salva langsung menuju rumah Maje. Yang sayangnya, ketika tiba di sana, Maje ternyata sedang tidak ada di rumah. Walau begitu, Salva tetap membersihkan rumah Maje dengan senang hati, bahkan mengisi kulkasnya sambil berbicara dengan Maje lewat telepon. Usai membersihkan rumah, rasa penasaran membuat Salva membuka laptop milik Maje yang tanpa sengaja tertinggal di sana. Di dalam laptop itu, Salva membaca pesan-pesan antara Maje dan Daniel di aplikasi Telegram, di mana pesan itu membuat Salva ternganga dan hatinya remuk seketika. Dengan hati penuh kekecewaan, ia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Salva tak henti-hentinya mengirim pesan kepada Maje, hingga akhirnya dia menerima panggilan telepon dari Maje. Dan betapa terkejutnya Salva ketika mengetahui bahwa Maje berencana pergi ke Italia bersama Daniel, di mana informasi ini menghancurkan hatinya lebih dalam lagi. Salva sudah mengetahui bahwa ia hanya dimanfaatkan oleh Maje, dan semua rasa cinta yang Maje tunjukkan padanya hanyalah kebohongan belaka. Mendengar hal itu, Maje menjadi panik dan segera meminta untuk bertemu Salva pada pukul 11 di warung Mang Dadang. Salva pun menerima permintaan tersebut karena ia ingin mendengarkan penjelasan Maje. Sementara itu, Eva dan para detektif yang mengikuti percakapan Salva dan Maje semakin dekat dengan titik terang kasus tersebut. Mereka berencana untuk segera menangkap keduanya, namun di tengah perkembangan ini, Eva menerima laporan dari Javier memeriksa riwayat panggilan Salva. Dalam data tersebut tercatat panggilan hanya kepada anak, ibu, istri, dan satu nomor misterius yang ternyata adalah ponsel sekali pakai. Eva pun semakin yakin bahwa ponsel sekali pakai itu digunakan oleh Maje yang saat itu sedang bersama Daniel. Ketika Eva sedang berdiskusi dengan rekan-rekannya mengenai kasus ini, tiba-tiba adik Arturo yaitu Victor menelpon menanyakan perkembangan penyelidikan atas kematian Arturo. Eva dengan sengaja mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui siapa pelakunya dan akan segera menangkapnya. Sore harinya, Maje muncul di rumah keluarga Arturo untuk meminta izin menjual apartemen yang pernah mereka beli bersama. Namun, keluarga Arturo menolak permintaan ini hingga pembunuh Arturo ditemukan. Victor kemudian meminta Maje untuk bersabar karena detektif telah mengidentifikasi pelaku dan akan segera menangkapnya. Mendengar pernyataan Victor ini, membuat Maje terdiam dan panik luar biasa. Dalam kepanikannya, Maje mencoba menelpon Salva berkali-kali, namun panggilannya tidak diangkat. Dan kebetulan ibunya Maje melihat keberadaan Maje, sehingga ia meminta Maje untuk mampir ke rumahnya terlebih dahulu. Di sana dengan berpura-pura menangis, Maje menceritakan bahwa ada seorang pria yang terobsesi padanya dan ia curiga pria tersebut adalah pelaku pembunuhan Arturo. Sang ibu mencoba menenangkan Maje dan meyakinkannya bahwa kematian Arturo bukanlah kesalahannya. Keesokan harinya, Maje kembali menelpon Salva untuk memberitahukan bahwa polisi sudah tahu siapa pelakunya. Salva menenangkan Maje mengatakan bahwa polisi hanya mengarang cerita dan mencoba menuduh orang secara sembarangan untuk dijadikan kambing hitam. Ia juga meyakinkan bahwa jika polisi memang sudah tahu pelakunya, mereka pasti sudah memanggilnya untuk diinterogasi. Namun faktanya, hingga saat ini tidak ada panggilan yang diterimanya. Penjelasan Salva membuat Maje merasa lebih tenang mendengar ucapan tersebut. Salva dengan tulus berkata bahwa meskipun cintanya kepada Maje tak terbalas, ia rela melepaskan Maje bersama Daniel. Keputusan itu diambil semata-mata demi kebahagiaan Maje, wanita yang begitu ia cintai.
Dan pernyataan Salva ini membuat Maje tampak sangat senang karena akhirnya hubungan mereka bisa berakhir setelah sebelumnya Maje hanya memanfaatkan Salva. Beberapa saat setelahnya, Maje dan Salva sepakat untuk bertemu seminggu dari sekarang. Namun Eva dan timnya yang mengetahui hal tersebut merasa kasihan terhadap Salva yang selama ini hanya dimanipulasi oleh Maje tanpa disadarinya. Ponen encima, grabará lo que dicen. Singkat waktu, seminggu berlalu, Maje dan Salva pun bertemu di lokasi yang telah mereka tentukan sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Salva mengatakan bahwa apabila polisi menangkap dirinya, ia tidak akan melibatkan Maje dan bersedia menyerahkan diri sepenuhnya. Sikap Salva yang penuh pengorbanan ini membuat Maje sangat lega, karena dengan begitu dirinya tidak perlu khawatir akan penjara. Kemudian Eva menemui atasannya untuk meminta izin menangkap Salva dan Maje karena ia sudah memiliki cukup bukti terkait kasus mereka. Keesokan harinya, Eva bersama timnya bergerak menuju rumah sakit sembari melacak lokasi ponsel milik Salva. Mereka menelusuri setiap sudut rumah sakit hingga akhirnya menemukan Salva yang tengah menikmati makan siangnya. ¿Un café? Pues venga. Salvador Rodrigo. ¿Sí? Guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser y será utilizada. Salva pun langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi. Tak hanya Salva, Maje pun ikut ditangkap usai menghabiskan waktu bersama Daniel. Eva mendatangi lokasi Maje lalu menggiringnya langsung ke kantor polisi. Sesampainya di sana, baik Salva maupun Maje sama-sama mencoba mengelak tuduhan terhadap mereka. Salva terlihat begitu tenang bahkan yakin bahwa Eva tidak memiliki bukti untuk menjeratnya. Sementara itu, Maje menangis sambil mengancam akan menggugat balik Eva jika memang penangkapan ini terbukti salah tangkap. Eva mengatakan tangis seorang wanita janda yang cantik dan bohai memang dapat dengan mudah memanipulasi banyak pria. Namun hal itu tidak berlaku terhadap sesama wanita. Eva menambahkan bahwa dirinya telah menyadap ponsel milik Maje dan telah mengetahui semua tentang Andres, Daniel, dan Salva. Pernyataan Eva membuat Maje langsung terdiam dengan ekspresi terkejut. Eva meminta mereka untuk jujur mengakui tindakan yang telah mereka lakukan. Hingga akhirnya, Salva mengakui bahwa pembunuhan itu sepenuhnya adalah idenya dan Maje sama sekali tidak terlibat. Dari awal, Salva memang sudah berencana untuk membunuh Arturo dan bahkan memiliki kunci garasi apartemen tersebut. Mendengar pengakuan itu, Maje menambahkan bahwa Salva adalah pria jahat yang selama ini terlalu terobsesi dengan pesonanya. Maje menduga Salva membunuh Arturo karena rasa cemburu yang mendalam dan ketidakmampuannya mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun Eva yang mendengar semua itu tidak percaya pada keduanya. Eva menjelaskan kepada Salva bahwa Arturo tidak pernah menyakiti Maje dan selama ini Maje hanya memanipulasi serta memanfaatkan Salva untuk kepentingannya sendiri. Me da pena por tu mujer, sobre todo por tu hijo. Tak lama kemudian, tibalah waktu persidangan kasus kematian Arturo. Di sana, Salva mengungkap bahwa justru Maje lah yang memerintahkannya untuk menewaskan Arturo dengan janji-janji kosong sebagai imbalannya. Yang pada akhirnya, Salva yang berusia 48 tahun dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun. Sementara Maje yang berusia 27 tahun dijatuhi hukuman lebih berat yaitu 22 tahun di balik jeruji. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.